Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mardina. Saya dari Prodi Kesmas semester 3 kelompok 1 kelas 2A. Yang mana di sini saya akan menyampaikan resume materi saya, yaitu dari materi 1 sampai materi 3. Yang mana pada materi 1 ada judulnya sumber kreativitas dan inovasi dalam individu. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada beberapa hambatan kreativitas. Yang pertama, keterbatasan waktu dan energi, kemudian kebiasaan dan cepat merasa puas diri. Selanjutnya ada sumber-sumber kreativitas, yang mana sumber-sumber kreativitas ini diantaranya pengetahuan, motivasi, dan berpikir kreatif. Selanjutnya inovasi. Inovasi ini adalah proses mewujudkan ide-ide terbaik menjadi kenyataan. Macam-macam inovasi, ada inovasi produk, jasa layanan, dan inovasi organisasi. Kemudian unsur-unsur inovasi. Unsur-unsur inovasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama tantangan, fokus pelanggan, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, penyempurnaan, kontemplasi, budaya, dan konteks. Kemudian inovasi ini mempunyai tantangan. Yang pertama, tantangan untuk inovasi ini pendekatan baru, ide-ide baru, orisinalitas, kemudian ide dimanfaatkan untuk keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya sumber-sumber inovasi. Sumber-sumber inovasi ini terdiri dari peristiwa yang tak terduga, kebutuhan proses, pengetahuan baru, perubahan persepsi, kemudian perubahan demografi. Cara mengembangkan kreativitas. Yang pertama, amatilah sesuatu yang dikenal, kemudian membangun kreativitas dengan mempertajam pikiran, kemudian jangan menunda pekerjaan, kemudian ambil sudut pandang orang lain, dan lain-lainnya. Cara meningkatkan inovasi ini yaitu memiliki visi untuk berubah. Kedua, memerangi ketakutan akan perubahan, kemudian berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko, kemudian mematahkan aturan, kolaborasi, menerima kegagalan, dan yang pastinya semangat. Materi selanjutnya ada faktor-faktor sukses dari pengusaha, yang mana ketika datang sebuah ide, seorang wirausahawan harus memikirkan apa yang dia suka lakukan, menganalisa persaingan, melakukan riset untuk melihat apakah ada peminatan, dan mencari tahu bagaimana membuat ide itu bekerja. Selanjutnya, manajemen keuangan. Seorang pengusaha sukses tahu bagaimana mengelola uangnya. Selain itu, dia tahu kapan harus menyewa bantuan, membeli, dan membayar tagihannya tepat waktu. Nah, selanjutnya perencanaan. Perencanaan sangat penting untuk memulai dan menjalankan bisnis yang sukses dengan cara menetapkan sasaran, kemudian menguraikan cara mencapainya. Adaptasi, pengusaha harus belajar sebagaimana beradaptasi selama tahap perencanaan bisnis. Faktor-faktor sukses dari pengusaha mempunyai tujuan nyata yang harus dimiliki. Yang pertama itu persiapan kerja, ingat aturan emas, kepercayaan, memimpin, percaya insting, fleksibel, selalu bersemangat, dan pertahankan fokus, serta lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk sukses sebagai pengusaha. Yang pertama, lakukan apa yang kamu sukai, bangun citra bisnis yang positif, bawa diri lebih serius, kemudian membuat rencana, kemudian juga mintalah perjualan, kemudian tetap istirahat, dan lainnya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi faktor sukses dasar dalam bisnis baru. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi peluang, kemudian evaluasi harus dilakukan dalam hal daya tarik, waktu, daya tahan, dan penciptaan nilai tubuh. Kemudian evaluasi peluang baru sistematis dan dilakukan melalui 4 dimensi. Yang pertama, analisis pasar, kemudian hasil keuangannya, kemudian keunggulan kompetitif, tim manajemen, dan masalah risiko. Selanjutnya ada namanya pikiran dan sikap wirausaha. Yang pertama, penentuan dan komitmen, kemudian gaya dan perilaku kepemimpinan, kemudian pengakuan peluang dan obsesi, kemudian pengambilan risiko, kemudian kreativitas dan inovasi serta lainnya.
Selanjutnya yaitu memperkerjakan strategi persaingan masuk yang tepat. Yang pertama, strategi penyedia biaya rendah, strategi diferensiasi yang luas, kemudian biaya rendah yang terfokus, kemudian diferensiasi terfokus, dan penyedia biaya terbaik. Buat reputasi untuk menciptakan reputasi yang baik. Selanjutnya, manajemen Ventura. Langkah-langkah untuk mengatasi fase kehidupan oleh pengusaha. Yang pertama, lakukan riset pasar, kemudian piagam atau rencana, kemudian juga mengamankan pemimpin tipe berkaliber, kemudian memastikan keterlibatan manajemen puncak, dan selanjutnya itu tinjau ulang secara triwulanan rencana bisnis. Selanjutnya, pada materi yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Salah satu hal yang mendasari banyaknya angka pengangguran di Indonesia adalah rendahnya minat organisasi muda dalam berwirausaha. Oleh karena itu, tentunya diperlukan faktor-faktor yang pendorong terciptanya kewirausahaan, yang mana faktor-faktor pendorong itu ada faktor pendorong proses yang isinya digerakkan oleh semangat meraih peluang bisnis, kemudian digerakkan oleh wirausahaan terkemuka dan kewirausahaannya, kemudian hemat dan kreatif. Selanjutnya, sadar akan peluang kesuksesannya, kemudian terintegrasi dan holistik. Faktor-faktor pendorong kewirausahaan ini ada faktor internal dan eksternal. Internalnya dari kesadaran diri sendiri, kemudian pengaturan diri, dan motivasi. Faktor eksternalnya ada empati dan keterampilan sosial. Tahapan proses kewirausahaan ini ada duplikasi, dan pengembangan menciptakan produk baru. Faktor-faktor yang berperan dalam kesuksesan kewirausahaan ini, yang pertama, seorang wirausaha harus berpikir kreatif, kemudian harus menunjukkan nilai lebih dari proyeknya, harus upgrade, harus mampu menjawab tantangan masa depan. Nah, ada faktor kegagalan dari kewirausahaan ini. Yang pertama, tidak kompeten, kemudian kurang pengalaman, kemudian lemah pengendalian keuangannya, lokasinya kurang memadai, begitu. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.